Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Jinwo yang mulai memasuki double dungeon untuk menjalani ujian terakhir dari sistem, kini kita akan melihat Jinwo yang akan berjuang mati-matian menghadapi setiap musuh-musuhnya hanya seorang diri saja. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Di sebuah ruang tamu di kantor Asosiasi Hunter Korea. Di sini terlihat Ketua Go Gun-hee yang sedang mengadakan pertemuan dengan Matsumoto, sang Ketua Asosiasi Hunter Jepang. Dalam pertemuan itu, Matsumoto tampak menyerahkan sebuah dokumen yang berisi pernyataan bahwa pihak Jepang tidak akan mengambil sedikit pun material sihir dari Pulau Jeju. Namun sebagai gantinya, mereka ingin memperkerjakan Hunter Sung Jinwo untuk membantu menyelesaikan Gate Rank S yang baru-baru ini muncul di Jepang. Mengetahui hal itu, sontak Go Gun-hee langsung menanggapinya dengan tersenyum tipis saat ia berkata, "Sayang sekali, tapi Jinwo bukanlah bagian dari Asosiasi Hunter." Meski begitu, Matsumoto tetap berharap agar ia bisa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Jinwo dan menegosiasikan hal ini. Bahkan hanya untuk mendapatkan kesempatan itu saja, Matsumoto yang mewakili negara Jepang juga rela memberikan jumlah uang yang sangat banyak. Dengan tewasnya Goto Ryuji sang Hunter Rank S terkuat yang dimiliki Jepang, Go Gun-hee bisa memahami saat ini negara Jepang tidak punya kekuatan untuk menahan Gate Rank S lagi. Tapi mengingat potensi yang dimiliki oleh Hunter Sung Jinwo, mungkin saja dia bisa mengatasi Gate Rank S tersebut. Go Gun-hee pikir, ini bukanlah tawaran yang buruk untuk Jinwo. Jadi ia pun akhirnya setuju untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Namun Go Gun-hee cuma ingin mendiskusikannya berdua saja dengan Matsumoto tanpa didampingi oleh para penerjemah. Matsumoto yang mendengarnya sontak jadi dibuat terkejut dan juga bertanya-tanya. Apakah itu artinya Go Gun-hee juga mengerti bahasa Jepang? Hingga setelah Go Gun-hee mengungkapkan kepada Matsumoto bahwa ia pernah mengikuti ayahnya berbisnis di Jepang saat masih muda. Di sini terlihat kedua orang penerjemah yang telah meninggalkan ruangan itu, lalu Go Gun-hee juga langsung memulai pembicaraannya dengan berkata, "Ketua Asosiasi Matsumoto, kalau kau berpikir untuk melakukan trik murahan, aku peringatkan lebih baik kau berhenti sekarang juga." Pada awalnya Matsumoto merasa bingung dan tidak mengerti sebenarnya apa yang dimaksud Go Gun-hee. Namun begitu Go Gun-hee kembali mengatakan bahwa ia telah mendengar rumor tentang Guild Drawsword yang memutus hubungan kerjasama dengan Matsumoto. Seketika Matsumoto langsung berdiri dari kursinya karena kaget bagaimana Go Gun-hee bisa mengetahui soal itu. Go Gun-hee mengungkapkan hal itu terlihat jelas setelah Guild Drawsword menolak bantuan dana dari Asosiasi Hunter Jepang dan lebih memilih hanya menerima subsidi dari pemerintah saja. Go Gun-hee tahu awalnya Guild Drawsword sudah seperti kaki tangan Asosiasi Hunter, hingga mereka dengan mudahnya mengumpulkan para Hunter Rank S berkat pengaruh Goto Ryuji. Namun semenjak kematian Goto Ryuji dan jatuhnya popularitas Guild Drawsword, kini Asosiasi Hunter Jepang sedang mengalami kesulitan untuk mengendalikan guild lain yang sedang bertarung satu sama lain demi kekuasaan. Jadi dengan kata lain, jika Gate Rank S yang muncul di Jepang saat ini tidak bisa ditahan, maka semua tanggung jawab akan berada di pundak Matsumoto selaku Ketua Asosiasi Hunter. Go Gun-hee kemudian mulai mengeluarkan sebuah black box sembari melanjutkan perkataannya. "Aku tahu kau berniat jahat, namun secara tidak langsung, Goto Ryuji telah mempresentasikan negara Jepang. Dalam hal ini, kaulah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas runtuhnya Guild Drawsword dan melayangnya nyawa Goto Ryuji. Serta tanggung jawab atas terpecahnya guild nasional tanpa kendali, termasuk tanggung jawab karena telah menggunakan trik murahan ini." Go Gun-hee yang geram dengan perbuatan Matsumoto, sontak ia langsung melepaskan aura kekuatan mengintimidasi saat ia berkata, "Kau pikir aku tidak akan tahu? Ini adalah black box dari transceiver milik Jepang yang digunakan oleh tim Goto Ryuji. Tentunya bukan cara yang tepat untuk mendiskusikan apa yang harus diperbuat dengan memakai Magic Core. Kalian mencoba menggunakan trik murahan seperti ini. Kalau rahasia ini dibeberkan ke publik, apakah menurutmu masyarakat hanya akan menyalahkanmu? Jangan main-main denganku." Begitu Go Gun-hee menghancurkan black box itu dalam genggamannya, sambil memancarkan energi yang sangat kuat. Sontak Matsumoto langsung bergidik ketakutan, dan ia tidak berani berdalih lagi. Sementara ketika Go Gun-hee kembali mengatakan, jika bukan karena akibat permainan kotormu, seluruh Asia tidak seharusnya berada dalam krisis. Jadi sebaiknya kau berterima kasihlah kepada Hunter Sung Jinwo yang telah menghentikan krisis itu. Di tempat berbeda kita pun dapat melihat Jinwo yang masih bertarung di dalam double dungeon, hingga ia berhasil memenggal salah satu kepala musuh dengan tebasan daggernya. Namun berhubung patung-patung itu tetap tidak ada habisnya, meski Jinwo sudah mengalahkan beberapa dari mereka. Sialnya, Jinwo mulai mengalami kesulitan karena energinya yang semakin terkuras, dan ia tidak bisa menggunakan potion. Begitu Jinwo menyadari sang patung dewa tengah bersiap untuk melancarkan tembakan laser dari matanya,
Saat itu Jinwo langsung menyimpan daggernya dan segera menggunakan Dominator Touch untuk membuat perlindungan dengan memanfaatkan tubuh para patung kesatria yang ada di hadapannya. Namun berhubung tubuh patung kesatria itu masih tidak cukup kuat untuk menahan tembakan laser patung dewa yang dapat melelehkan tameng itu dengan mudah. Untungnya Jinwo masih sempat menghindari serangan mematikan itu sembari berkata di dalam benaknya, "Sial, serangannya yang tadi itu sangat berbahaya. Bahkan meski dengan kekuatanku yang sekarang, masih tidak aman bagiku untuk menerima serangan langsung. Jadi si patung dewa sialan itulah yang harus kubunuh duluan." Setelah mengatakannya, Jinwo langsung melesat dengan kecepatan tinggi saat akan melancarkan serangannya kepada patung dewa. Bahkan meskipun patung dewa juga langsung mengangkat satu kakinya untuk menginjak tubuh Jinwo, ternyata serangan itu masih tidak dapat menandingi kecepatan Jinwo yang bisa menghindarinya dengan mudah, hingga sangat mengejutkan patung dewa yang melihatnya. Sang patung dewa itu kemudian kembali bersiap untuk melancarkan serangan lasernya kepada Jinwo. Namun Jinwo juga segera menggunakan Dominator Touch yang telah naik level menjadi Ruler's Authority untuk meraih bahu patung itu dan menarik tubuhnya sendiri, hingga Jinwo pun sekali lagi berhasil menghindari serangan laser tersebut. Jinwo kemudian berkata di dalam benaknya, "Kekuatan ini hanya sedikit saja tapi bisa kurasakan. Kurasa aku sudah berkembang beberapa kali lebih cepat dibandingkan ketika aku menggunakan skill." Begitu Jinwo berhasil memposisikan dirinya di area titik buta patung dewa. Di sini Jinwo langsung saja melancarkan serangan balasannya kepada patung dewa dengan teknik tebasan 1000 kali. Namun betapa terkejutnya Jinwo, ternyata tebasan itu hanya bisa meninggalkan sedikit goresan di wajah patung dewa. Tapi, karena Jinwo tidak ingin menyerah begitu saja, dengan cepat ia segera melompat ke wajah patung dewa untuk memfokuskan serangannya ke retakan yang telah ia buat. Hingga setelah Jinwo mengalirkan kekuatan pada tinju lengan kanannya. Di saat itu juga, Jinwo langsung mencengkram retakan di wajah patung dewa dan menghantamkan pukulan kuatnya. Sementara, ketika si patung malaikat juga mengatakan, "Jadi kau memilih untuk melawan ciptaanku dengan cara seperti itu?" Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang terus menghantamkan pukulan bertubi-tubi ke wajah patung dewa, hingga akhirnya ia berhasil menumbangkan tubuh raksasa yang kokoh itu. Lalu begitu Jinwo mendarat di tengah-tengah patung kesatria, yang juga sudah bersiap untuk menyerang Jinwo. Dengan cepat, Jinwo segera mengaktifkan skill Ruler's Authority dan langsung menghempaskan semua patung kesatria itu ke lantai. Jinwo kemudian kembali berkata di dalam benaknya, "Lewat pertarungan ini, kurasa aku sudah mencapai level kekuatan yang lebih tinggi." Namun ketika Jinwo menghampiri patung malaikat untuk menagih janjinya, tanpa diduga oleh Jinwo, ternyata si patung malaikat itu malah menanggapinya dengan tertawa kecil, sembari berkata, "Ku akui kau memang luar biasa bisa sampai sejauh ini dan mampu mengalahkan ciptaanku. Tapi ujian ini masih belum berakhir. Lihatlah, aku masih berdiri di sini kan? Jadi akulah ujian terakhirmu yang sebenarnya." Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul pesan dari sistem yang memberitahukan bahwa quest darurat telah dimulai. Dan jantung Jinwo akan berhenti berdetak jika ia tidak mengalahkan musuh dalam waktu 10 menit. Jinwo yang kebingungan, lantas ia langsung menanyakan kepada patung malaikat, "Siapa kau sebenarnya?" Hingga sampailah ketika pertanyaan itu dijawab oleh sistem dan patung malaikat secara bersamaan, bahwa dirinya lah sang pencipta sistem. Disinilah Jinwo jadi dibuat sangat terkejut dan tidak percaya. Ternyata sistem yang selama ini bisa membuatnya mengalami peningkatan kekuatan itu bukanlah sesuatu yang abstrak. Melainkan itu adalah sebuah mekanisme khusus yang diciptakan oleh musuhnya sendiri, yaitu sang patung malaikat yang dikenal sebagai arsitek. Shin kemudian memperlihatkan situasi yang terjadi di sisi luar gate, yang mana setelah Wo Jinchul menerima laporan tentang Jinwo yang telah memasuki Double Dungeon. Di sini terlihat Wo Jinchul yang langsung mendatangi gate itu dengan membawa sejumlah pasukan elit asosiasi Hunter untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Namun tepat ketika Wo Jinchul baru saja mendekati gate dan bersiap akan memasukinya, tiba-tiba Wo Jinchul langsung dikejutkan dengan terjangan badai sihir yang sangat mengerikan, seolah-olah seperti ada sosok malaikat maut yang siap membunuhnya kapan saja. Begitu menyadari betapa mengerikannya kekuatan makhluk yang ada di dalam gate itu, sontak Wo Jinchul segera memerintahkan bawahannya untuk mengajukan permintaan kerjasama darurat dengan Hunter Rank S yang ada di wilayah sekitar. Dan secara kebetulan, untungnya Choi Jong-in dan Cha Ha-in dari Guild Hunters juga sedang berada di dekat sana, hingga mereka pun bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam raid ini. Sementara, bertepatan dengan Wo Jinchul yang bergumam, "Hunter Sung Jinwo, sebenarnya kau siapa?" Shin kemudian kembali berganti ke sisi patung malaikat yang mulai merubah keenam sayapnya menjadi tangan, dan kini ia telah siap untuk melawan Jinwo yang berdiri di hadapannya. Jadi tepat ketika patung malaikat mengangkat satu tangannya sambil menunjukkan senyum seringai yang penuh percaya diri. Dengan cepat patung malaikat itu langsung melesat ke arah Jinwo untuk menghantamkan pukulannya dengan 3 tangan sekaligus, hingga membuat Jinwo yang tidak mampu menahan pukulan itu harus terlempar jauh ke belakang.
dan tubuhnya yang terhempas ke tembok telah mengalami luka fatal yang membuatnya memuntahkan darah. Bahkan meskipun saat itu Jinwo masih bisa menghindari serangan susulan yang dilancarkan oleh patung malaikat, sialnya, Jinwo sudah tidak sempat lagi untuk menghindari pukulan bertubi-tubi yang kembali dihantamkan padanya secara brutal. Namun siapa sangka, tepat ketika patung malaikat baru saja tersenyum sebagai pertanda kemenangannya. Pada saat itulah, Jinwo mulai membangkitkan kekuatan yang membuatnya mampu menahan setiap serangan patung malaikat. Hingga patung malaikat pun jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Jinwo telah melampaui ekspektasinya. Patung malaikat itu kemudian kembali menghantamkan pukulannya kepada Jinwo. Namun begitu Jinwo berhasil menghindari pukulan berikutnya, di saat itu juga, Jinwo langsung melancarkan serangan balasan ke wajah patung malaikat hingga membuatnya terdorong jauh ke belakang. Patung malaikat itu kemudian berkata, "Sungguh tidak kusangka, ternyata bertarung melawan manusia bisa semenarik ini. Dalam umur panjangku sekalipun, aku tidak pernah percaya kalau manusia bisa menjadi lawan yang layak. Sungguh ini benar-benar menarik." Jinwo yang mendengarnya kemudian ia juga berkata di dalam benaknya, "Saat aku mencapai level 101, dia langsung mengundangku ke sini. Dia pasti berpikir, level serangan seperti ini sudah cukup untuk mengalahkanku. Tapi nyatanya aku bisa melawan dia." Begitu Jinwo kembali meminta patung malaikat untuk menjawab pertanyaannya, "Kenapa kau merancang sistem ini, dan kenapa akulah yang terpilih sebagai player?" Di lain sisi, terlihat sang patung malaikat yang mulai bergerak untuk melanjutkan pertarungannya, sembari berkata, "Sepertinya kau sangat menginginkan jawaban dariku. Aku paham, kau mungkin berpikir pertanyaanmu tidak akan terjawab jika kau membunuhku." Namun tanpa ingin menanggapi ucapan patung malaikat tersebut, dengan cepat Jinwo segera membuat jarak dari musuhnya untuk bersiap melancarkan serangan jarak jauh dengan skill The Ruler's Authority. Tapi berhubung patung malaikat juga bisa menggunakan skill yang sama untuk menghentikan serangan Jinwo. Seketika terjadilah benturan energi yang sangat besar, hingga membuat Jinwo yang terkejut kembali bergumam di dalam benaknya. Jika dia bisa menggunakan skill yang sama denganku, maka itu berarti serangan jarak jauh juga tidak berguna. Patung malaikat itu kemudian mulai menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan beberapa senjata yang tergeletak di sana, sembari berkata kepada Jinwo, "Tidak masalah jika kau membunuhku atau tidak. Jawaban yang akan kau terima sudah diputuskan dari saat aku merancang semuanya." Lalu begitu Jinwo kembali menanyakan, "Bagaimana kau bisa merancang semuanya, dan bagaimana kau bisa memberikanku kekuatan seperti ini?" Lantas si patung malaikat juga langsung menjawabnya dengan berkata, "Aku tidak memilihmu, tapi justru sebaliknya. Aku hanyalah seorang perancang dari sistem leveling player, dan rencanaku berjalan dengan sempurna." Jinwo yang menyadari bahwa waktu yang dimilikinya tidak banyak. Di sini ia berniat untuk menyerang musuh secara langsung, karena sudah tidak ada lagi pilihan selain itu. Jadi ketika patung malaikat sudah mulai bergerak, sembari mengajak Jinwo untuk bertarung dengan sekuat tenaga mereka. Pada saat itulah, patung malaikat langsung melancarkan serangannya kepada Jinwo dengan semua senjatanya secara brutal. Namun meski begitu, ternyata tidak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai Jinwo. Karena semakin lama pertarungan itu berlangsung, Jinwo bisa merasakan setiap pergerakan musuh berkat indranya yang juga semakin tajam. Bahkan meskipun patung malaikat sudah meningkatkan kecepatan dalam tiap serangannya, nyatanya, Jinwo tetap bisa menghindari semua serangan itu dengan mudah, sambil terus menyerang balik. Hingga membuat sang arsitek ini mulai jadi panik dan juga bertanya-tanya, bagaimana dia bisa menahan dan menghindari seranganku dengan kekuatannya sendiri? Bahkan sekarang gerakannya juga jadi semakin cepat. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang terus mengayunkan tebasan daggernya dalam kecepatan tinggi, hingga ia berhasil memotong salah satu tangan lawannya. Patung malaikat yang merasa sampai dibuat kewalahan saat bertarung melawan Jinwo. Kini ia bisa mengerti, ternyata memang ada alasan kenapa Jinwo lah yang dipilih, yaitu karena Jinwo memiliki esensi sebagai raja, walaupun hanya sedikit. Patung malaikat yang tak mau mengakui hal itu, karena Jinwo hanyalah manusia biasa. Sontak ia jadi sangat marah dan langsung membangkitkan kembali semua prajurit ciptaannya, termasuk patung dewa yang sudah Jinwo kalahkan. Namun meskipun Jinwo juga mulai merasa panik, akibat waktu yang tersisa semakin sedikit. Saat itu Jinwo segera melompat ke udara dan langsung mengaktifkan Ruler's Authority-nya untuk menyerang semua musuh yang ada di bawahnya dengan hantaman gelombang kejut. Lalu begitu Jinwo kembali bergerak mendekati patung malaikat, tapi tiba-tiba tangan patung dewa raksasa juga langsung menghantamnya. Untungnya Jinwo masih sempat menghindari pukulan tersebut, sehingga akhirnya ia bisa mencapai patung malaikat dan terus menyerangnya tanpa henti. Namun meskipun Jinwo sekali lagi berhasil memotong lengan patung malaikat, sialnya Jinwo tidak bisa menghindari tebasan pedang yang diayunkan padanya, hingga membuat Jinwo terhempas dan sangat kesakitan. Tapi berhubung batas waktu yang tersisa hanya sekitar 2 menit lagi, saat itu Jinwo segera bangkit dan langsung menghancurkan kepala patung bertameng yang mencoba menghalanginya. Yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan kembali bergerak ke arah patung malaikat
untuk menebas seluruh tangannya dan membanting tubuhnya ke lantai. Hingga dalam waktu yang tersisa 2 menit 13 detik, akhirnya Jinwo pun berhasil membuat musuh mengaku kalah saat Jinwo mengarahkan daggernya ke leher patung malaikat. Dan alhasil, ujian terakhir itu telah dinyatakan selesai dalam waktu yang tersisa 2 menit 11 detik, lalu sang patung malaikat mulai mengungkapkan rahasianya dengan berkata, "Jawaban yang kau cari ada di dalam dirimu sendiri. Data itu telah tersimpan di dalam ingatanmu, jadi aku akan memberikanmu pilihan untuk membukanya, apakah kau akan menerimanya atau tidak." Jinwo yang mendengarnya sempat sedikit meragukan apakah ucapan sang arsitek sistem ini dapat dipercaya. Namun setelah ia memikirkannya dengan matang, akhirnya Jinwo pun telah memutuskan untuk menerimanya. Lalu seketika muncul cahaya terang yang menyelimuti tubuh Jinwo sebagai pertanda bahwa semua rahasia yang tersimpan di dalam ingatannya telah dibuka. Di sini kita pun dapat melihat jiwa Jinwo yang melayang di udara dan ada banyak monster yang berkumpul di bawahnya, seolah-olah mereka tengah bersiap untuk berperang. Semua monster itu tampak menatap ke langit dengan ekspresi penuh kekhawatiran, hingga membuat Jinwo bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang mereka lihat. Dan ternyata, di langit luas itu terdapat gate berwarna hitam keunguan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan Jinwo sekali lagi jadi bertanya-tanya, apakah tempat ini bukan planet bumi? Di sana ada banyak sekali makhluk yang menyerupai Ice Elf, High Orcs, Goblin, dan Giants. Yang mana jika semua monster ini keluar bersama-sama melalui gate, maka umat manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat dari maut. Namun pada kenyataannya, makhluk yang sedang dilawan oleh para monster ini bukanlah manusia, melainkan ribuan pasukan rulers yang kini telah muncul untuk memulai perang. Dan apapun yang terjadi dari sekarang, Jinwo akan segera mengetahui semuanya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 3 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.